Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volley dimanapun berada. Anda pasti memperhatikan ya bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini Liga Voli Wanita profesional di seluruh dunia mendapatkan sorotan yang luar biasa. Dari attendance, penonton yang besar, kemudian kontrak sponsor yang fantastis, sampai aktivitas transfer market yang tinggi. Tapi mengapa hal ini terjadi? Apa yang membuat voli wanita itu sekarang mendominasi perhatian publik dan dunia sport bisnis? Nah, di vlog kali ini mari kita bahas bersama-sama di Bosu.channel. Oke, salah satu alasan terbesar mengapa antusiasme penonton yang terus bertumbuh pesat di liga-liga besar ya, terutama untuk liga wanita di seluruh dunia dan mengalahkan liga-liga pria, beberapa liga bahkan mencatatkan peningkatan jumlah penonton yang sangat spektakuler. Yang pasti popularitas dan antusiasme penonton itu sangat tinggi ya. Seperti di SV League Jepang. Musim debutnya saja ini menarik jumlah penonton yang signifikan. Total kehadiran penonton pada musim pertama mencapai lebih dari 1 juta orang dan menunjukkan lonjakan besar terutama di pertandingan wanita. Ini mencerminkan minat yang sangat besar bagi publik terhadap voli profesional, terutama voli khusus untuk wanita atau putri ya. Kemudian data lain dari kompetisi global seperti Volleyball Nation League atau VNL Women's tahun 2024 dan 2025 mencatatkan pertumbuhan penonton live dan tayangan streaming secara konsisten meningkat hingga puluhan persen dari tahun ke tahun, serta event-event di negara seperti Turki yang sold out penuh penontonnya. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Volley ternyata ini adalah permainan voli wanita sekarang ini dikenal sangat dinamis, cepat, dan penuh aksi. Kompetisi sering close game dengan skor ketat yang membuat penonton terus tertarik sampai akhir set. Kemudian banyak bintang atlet yang punya personality dan fanbase kuat yang ikut mempengaruhi viewership. Dan yang satu lagi mungkin karena kecantikan ya dari banyak pevoli-pevoli dunia yang menarik perhatian banyak orang untuk melihat skill mereka di lapangan, tidak hanya cantik tapi skill mereka yang mumpuni. Dan juga banyak sekali informasi-informasi atau juga konten-konten tentang atlet profesional itu sendiri yang membuat orang penasaran pengen menonton langsung di lapangan. Kemudian yang terpenting adalah selain antusiasme penonton adalah faktor lain, dukungan sponsorship yang sangat kuat yang membuat liga-liga ini bukan hanya populer tapi juga menguntungkan secara bisnis. Banyak negara memang memiliki iklim bola voli yang sudah sangat berkembang dan bola voli itu termasuk olahraga favorit sehingga akan gampang mencari sponsor dan juga popularitasnya yang semakin meningkat karena mereka bisa mendatangkan pemain-pemain terbaik yang ada di seluruh dunia, dan ini merupakan salah satu magnet bagi sponsorship. Contohnya itu di Sultanlar Ligi Turki. Sponsor besar seperti Vodafone membuat perjanjian kerjasama yang besar dan strategis dengan Federasi Voli Turki, dan ini termasuk juga sponsor jersey dan hak nama liga selama bertahun-tahun yang merupakan kesepakatan besar untuk olahraga wanita di negara Turki. Selain itu, merek besar lainnya aktif masuk ke liga voli wanita dunia seperti Amazon yang menjadi sponsor di event VNL Women's di Istanbul tahun 2025 yang menegaskan daya tarik komersial dari olahraga ini dan peluang exposure pasar yang lebih besar. Nah, kenapa merek besar mau masuk? Karena audiens voli wanita itu sangat luas sekarang ini, termasuk demografis perempuan muda yang menjadi target penting bagi brand-brand besar. Kemudian sponsor seperti ini tidak hanya mendapatkan visibility, tetapi juga mendukung gender equity dan pemberdayaan perempuan, nilai yang makin penting bagi khalayak modern sekarang ini. Nah, tidak seperti beberapa olahraga wanita lain yang masih berjuang untuk profesionalisasi, voli wanita telah mencapai tingkat globalisasi pemain yang cukup tinggi.
Liga seperti Serie A1 Italia, kemudian Sultanlar League Turki menjadi magnet terkuat di dunia dengan banyak pemain-pemain top dari berbagai negara bersaing di sana. Transfer pemain antar negara semakin sering dan nilai kontrak meningkat secara signifikan. Mirip seperti transfer market di sepak bola. Contoh nyatanya banyak pemain bintang dari Amerika Serikat, Brazil, Serbia, kemudian negara-negara lain bermain di liga tingkat atas yang membuat kompetisi menjadi lebih kompetitif dan menarik. Nah, di sisi lain, kehadiran pemain-pemain profesional atau internasional juga menarik sponsor yang ingin menjangkau pasar lebih luas dan membuat klub punya brand value yang lebih tinggi. Kemudian faktor pendukung lainnya, faktor besar yang sering dilupakan adalah kesepakatan siaran dan media rights yang menguat. Banyak liga kini dimasukkan ya ke dalam bundle yaitu bundle siaran lokal dan global, platform streaming serta produksi konten digital secara profesional. Ini membuat pertandingan mudah diakses oleh pemirsa di seluruh dunia. Di banyak negara, tayangan live streaming voli wanita banyak ditayangkan di jam-jam prime time atau melalui platform seperti VBTV yang menjangkau audiens internasional. Hal-hal ini memberi exposure yang lebih besar dibandingkan dulu. Di beberapa liga, media rights menjadi salah satu sumber pendapatan utama, membuat klub dan federasi bisa reinvest ke pemain dan fasilitas serta menarik sponsor yang besar. Dan inilah yang sangat penting ya, mengapa bola voli wanita semakin berkembang dari tahun ke tahun. Tidak kalah pentingnya itu adalah fanbase voli wanita yang loyal dan berkembang pesat. Banyak pertandingan di liga besar seperti seringkali sold out dan social media engagement mereka dari konten voli sering meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan liga pria. Hal ini menunjukkan hubungan emosional yang kuat antara fans dan juga pemain. Dan selain itu banyak komunitas lokal yang aktif yang mendorong partisipasi dari generasi muda untuk membuat voli bukan hanya olahraga untuk ditonton, tapi juga olahraga yang dimainkan oleh banyak orang di berbagai usia. Jadi memang mengapa Liga Voli Wanita itu sangat menarik dan menjadi sorotan dunia? Karena kombinasi dari antusiasme penonton yang sangat tinggi, kemudian sponsor besar dan komersialisasi yang kuat, kemudian transfer pasar global yang menarik, media dan siaran yang mendukung ekspansi global, dan terakhir adalah fanbase yang loyal dan berkembang pesat. Nah, semua faktor inilah yang saling memperkuat satu sama lain, sehingga voli wanita sekarang menjadi salah satu olahraga tim yang paling menarik secara komersial dan fans engagement di dunia. Nah, sayangnya di Indonesia untuk olahraga bola voli memang secara personal pemain-pemain banyak belum memiliki kekuatan dibandingkan dengan pemain-pemain lain. Indonesia mungkin hanya memiliki beberapa pemain internasional seperti Megawati, Rifan, Doni Haryono, kemudian Farhan Halim, dan masih banyak lagi. Namun itu belum cukup karena kalau kita nyebut satu nama aja, Megawati Hangesri Pertiwi untuk kawasan Asia dan Asia Tenggara, namanya sudah terkenal banget, terutama untuk ASEAN. Dari Vietnam, Indonesia, dan Thailand, mereka sangat begitu kenal dengan Megawati. Di Korea, bahkan publik-publik di Asia lainnya mungkin mereka sudah tahu dari melihat TV, melihat tayangan, apakah itu orang Jepang atau Cina dan negara-negara lain. Dan nama Megawati merupakan salah satu value gitu kan untuk sebuah klub atau brand untuk bisa mengangkat produknya agar bisa lebih dikenal lagi. Dan itulah sekarang ini kompetisi bola voli wanita itu semakin berkembang. Mudah-mudahan saja Proliga 2026. Nah, itu balik lagi. Klub cowok tidak begitu antusiasme, ada tapi masih agak-agak kurang lah ya, karena mungkin pesertanya cuma 5 dibandingkan cewek, antusiasmenya berbeda. Kalau cewek, semua orang pada penasaran, pengen tahu transfer pemain asing, pemain-pemain lokal yang bersinar, mereka dibayar berapa, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat para pendukung penasaran. Nah, itulah mengapa bola voli semakin hari semakin berkembang. Oke, itu dia informasi-informasi mengenai mengapa bola voli wanita selalu menarik antusiasme para penggemar di seluruh dunia dibandingkan dengan bola voli pria. Yang pasti, mohon maaf apabila ada informasi-informasi yang salah ataupun juga yang
yang kurang gitu kan, kita coba lagi di lain kesempatan. Bosu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye now.